Siang Assalamualaikum. Ibu, Assalamualaikum. Iya. Perkenalkan Ibu, saya dengan Dokter Indi yang kebetulan bertugas pada siang kali ini di rumah sakit nih. Dengan Ibu siapa ya Bu? Salwa, Ibu Salwa. Ibu Salwa umurnya berapa tahun? 23 tahun. 3. Alamatnya? Cicalengka, Cicalengka ya Bu. Pekerjaan Ibu? guru. Guru. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memeriksa kandungan saya. Oh iya baik Ibu, sebelumnya saya akan memeriksa tanda vital sekaligus tinggi badan dan berat badan Ibu Salwa. Apakah Ibu Salwa bersedia? Iya. Baik Ibu, pertama saya akan memeriksa suhu tubuh. Boleh diletakkan di ketiaknya Ibu. Baik, sambil menunggu pemeriksaan suhu tubuh, sekalian saya akan memeriksa tekanan darah Ibu ya. Boleh Ibu tangannya? Baik Ibu, darahnya normal ya, 110/70. Boleh Ibu dilihat termometernya. Normal juga ya Ibu, 36,5 derajat Celcius. Baik Ibu, untuk sekarang kita pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Untuk berat badan Ibu bisa berdiri di sebelah kanan saya. Baik, Dok. Baik Ibu, untuk berat badan sekarang Ibu 55 kilo ya. Sekarang bisa pindah ke sebelah kiri saya untuk melakukan pengukuran tinggi badan. Baik Ibu Salwa, untuk tadi pengukuran tinggi badan 150 cm dan untuk berat badan 55 kg. Baik, Dok. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kehamilan Ibu. Lalu Ibu tidak perlu takut dan tidak perlu ada yang disembunyikan. Yang Ibu katakan saya rahasiakan. Apakah Ibu bersedia? Baik, Dokter. Baik Bu, yang pertama untuk riwayat kehamilan, kalau boleh tahu ini kehamilan keberapa ya Bu? Yang pertama. Yang pertama, kalau boleh tahu Ibu dan suami sudah menikah berapa tahun ya? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Ibu masih ingat gak kapan pertama haid dan kapan terakhir haid? Pertama haid 18 Agustus sampai 23 Agustus. Oh, gitu. Untuk haid apakah terasa sakit atau ngilu-ngilu gitu Bu? Enggak, tidak. Tidak ya, aman berarti. Kalau untuk haid berikutnya apakah dengan tanggal yang sama atau gimana ya? Tidak, Dok. Kadang telat. Oh, lambat ya. Lambat. Dengan keadaan Ibu seperti ini, apakah Ibu disertai dengan mual muntah? Tidak. Tidak. Lalu apakah Ibu pernah pendarahan? Tidak. Tidak. Keputihan? Tidak. Tidak juga ya. Mengkonsumsi obat-obatan? Tidak. Untuk riwayat penyakit, Ibu memiliki penyakit jantung? Tidak. Gula? Tidak. Hipertensi atau darah tinggi? Tidak. Ada gejala lain?
Paling suka batuk kalau kedinginan. Oh, ibu, maaf sebelumnya, apakah ibu perokok? Tidak. Tidak. Oh, aman ya, Bu. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus atau leopard. Gunanya untuk mengetahui posisi bayi Ibu. Nanti akan sedikit kurang nyaman, tapi Ibu tidak perlu khawatir karena pemeriksaan ini tidak berbahaya untuk Ibu maupun janin. Apakah Ibu selalu bersedia? Bersedia. Baik, Bu, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Dok. Ibu, pertama saya akan memeriksa keadaan umum terlebih dahulu dari ujung kepala hingga tungkai. Bisa pindah ke ruangan sebelah ya, Ibu. Mari saya bantu. Baik, Ibu, yang pertama saya akan memeriksa kaki Ibu apakah ada terjadi pembengkakan atau tidak ya. Baik, Ibu, tidak ya, aman kakinya. Sekarang saya akan memeriksa konjungtiva mata ya, apakah anamnesis apa tidak. Baik ya, Bu, aman. Lalu saya akan memeriksa mulut ya, Bu. Mohon maaf, boleh dibuka Ibu maskernya? Bagus ya, Bu, tidak ada yang berlubang ataupun bervariasi. Bisa ditutup kembali, Bu. Lalu pemeriksaan leher ya, Bu. Saya akan mengecek apakah ada kelenjar tiroid atau tidak ya. Maaf, Ibu. Aman ya, Bu. Nah, untuk selanjutnya saya akan memeriksa pemeriksaan khusus terkait kandungan Ibu. Sekarang Ibu boleh berbaring. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan level 1 sampai dengan 4. Pemeriksaan ini untuk mengetahui posisi janin sang ibu, apakah telah memasuki pintu atas panggul atau belum. Alat yang digunakan pada pemeriksaan ini dibutuhkan kain, ada handscoon, dan meteran. Nah, di sini ibu diharuskan untuk mengangkat baju ibu hingga atas. Lalu saya akan memasangkan kain pada bagian bawah ibu. Nah, sekarang akan melakukannya pemeriksaan level 1. Level 1 ini untuk mengetahui atau pengukuran tinggi fundus uteri diukur menggunakan meteran ya. Nah, berapa sentimeter dari atas hingga bawah si perut sang ibu. Di sini diketahui bahwa level 1 ibu yaitu 13 cm. Nah, level kedua yaitu untuk menentukan puka atau puki. Puka adalah punggung sebelah kanan dan puki adalah punggung sebelah kiri. Diketahui bahwa janin ibu puka yaitu punggungnya kanan sebelah. Nah, lalu level 3 itu menentukan bagian terbawah. Jika keras bulat melintang berarti itu kepala. Nah, ini benar, kepalanya itu ada di bawah ya. Ini level 3. Nah, yang terakhir level 4 untuk mengetahui apakah bagian terbawah telah masuk PAT atau pintu atas panggul atau belum. Belum ya, ini masih di atas. Lalu selanjutnya saya akan melakukan resusitasi neonatus atau resusitasi pada bayi yang baru lahir yang mengalami kegagalan nafas. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang perlu disiapkan pertama itu handscoon. Lalu yang kedua itu ada pipa orofaring. Lalu yang ketiga itu ada kateter penghisap atau bola karet.
Lalu yang keempat itu ada balon resusitasi tipe untuk bayi. Lalu yang kelima itu ada kain ya, atau handuk. Langkah-langkah kegiatan yang pertama itu adalah airway. Nah, dianjurkan untuk menyiapkan tempat tidur bayi dengan pemancaran panas yang telah dinyalakan 15 menit sebelumnya. Ketika bayi datang dari tempat bersalin, sebaiknya pembungkusnya kita buka karena biasanya ini tercampur dengan cairan-cairan juga darah ya. Lalu letakkan bayi dengan sedikit tengah atau ekstensi, hisap mulut, kemudian hidung jika diperlukan. Kalau enggak, kita bisa menggunakan aspirator atau pipet untuk menghisap hidung. Nah, selanjutnya keringkan tubuh bayi dan ekstremitas sambil lakukan rangsangan taktil. Lalu singkirkan kain basah. Dan perbaiki posisi bayi seperti leher agak tenada. Lalu untuk melakukan rangsangan taktil, yang pertama dengan menepuk atau menyentil telapak kaki. Tidak usah keras-keras. Lalu miringkan dan menggosok punggung, perut, dada, atau ekstremitas. Jika masih tidak ada rangsangan atau menangis, perut. Jika masih tidak ada, dada atau ekstremitas lainnya. Jika telah dilakukannya airway dan rangsangan taktil, sebaiknya kita harus mengevaluasi yang telah kita dilakukan tadi dengan cara menilai denyut jantung sang bayi dengan menggunakan stetoskop. Hitung frekuensi denyut jantung selama 6 detik, lalu dikalikan 10. Jika hasilnya kurang dari 100, maka kita harus melakukan langkah kedua, yaitu breathing atau membuka jalan nafas. Jika pernapasan bayi masih tersenggal, maka berikan pernapasan buatan atau ventilasi tekanan positif dengan oksigen 21%. Dan posisikan bayi sedikit ekstremitas. Frekuensi 21% itu dari udara normal biasa ya. Nah, lalu ukuran sungkup ini harus pas dengan bayi, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cara pakainya, si sungkup harus pas dengan lubang hidung juga mulut agar udara masuk. Dan tangan ini kita letakkan di atasnya dan membuka mulut bayi agar udara masuk. Lalu pompa dengan kecepatan 40 sampai 60 kali per menit. Memompa dengan irama pompa 1 2 pompa 1 2 pompa 1. Ketika kita memompanya, kita juga harus melihat dada si bayi. Jika tidak berkembang, maka kita dianjurkan untuk mengkoreksi baik dari sungkupnya ataupun posisi, juga isap lendir ataupun buka mulut. Jika semua langkah koreksi tidak berhasil, maka langkah koreksi selanjutnya itu melakukan tekanan inspirasi dan juga intubasi. Nah, biasanya dilakukannya oleh dokter spesialis. Dan jika dada si bayi mengembang, maka lakukan ventilasi selama 30 detik. Lalu selanjutnya melakukan evaluasi. Yang pertama, nilai pernapasan si bayi, dan yang kedua, denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Caranya sama seperti langkah penilaian pertama. Hitung frekuensi denyut jantung si bayi dengan 6 detik dikali 10.
Lalu yang ketiga, pasang saturasi oksigen. Nah, jika bayi menangis, maka langkah VTV kita berhasil, ditandakan menangis dan juga kulit kemerahan, juga pernapasan telah membaik. Frekuensi jantung bayi normal 24 kali per menit atau 130 sampai 140 kali per menit. Kalau heart rate si bayi masih 60 atau kurang, nah maka langkah selanjutnya kita harus melakukan VTV sekaligus kompresi dada. Nah, VTV dan kompresi dada ini tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Jadi harus ada partner, yang satu untuk kompresi dada dan yang satu untuk VTV. Untuk melakukan kompresi dada atau pijat jantung, pegang dua tangan bayi, lalu 4 jari kita di belakang dan 2 ibu jari di rosesodiosis. Nah, lalu tekan dengan lembut dengan irama 1 2 3 pompa, 1 2 3 pompa, 1 2 3 pompa. Nah, si pompa itu untuk VTV. Nah, lakukan cara ini selama 30 detik. Lalu kita lakukan evaluasi lagi, dan jika heart rate-nya masih 60 atau kurang, maka kita harus memasang endotracheal plug atau EDT. Nah, baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.